Halo teman-teman, perkenalkan, saya Aura Salsabila Harisnawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran penyusunan jurnal umum dengan benar. Jadi, dalam pembahasan penyusunan jurnal umum ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama, jurnal umum, yang kedua, transaksi penerimaan kas, yang ketiga, transaksi pengeluaran kas, dan yang keempat, penjualan jasa. Yuk kita perhatikan baik-baik ya videonya. Nah, di video ini kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih akuntansi itu. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, juga mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Di dalam akuntansi sendiri terdapat 3 jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan dagang. Perusahaan dagang memperoleh produk persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali. Kemudian, yang kedua, yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang untuk dipasarkan. Produk pada perusahaan jasa terlihat berupa hasil jasa mereka. Jadi, dalam pencatatan akuntansi, mereka hanya akan terlihat pada bagian persediaan dan pembelian saja. Kemudian, yang ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memperoleh produk yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi. Selanjutnya, jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Contohnya, dalam sehari-hari tanpa kita sadari, kita telah melakukan transaksi loh. Ketika kita membeli barang, kemudian mendapatkan nota, itu sudah termasuk contoh transaksi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian, ketika kita membayar SPP, kita menerima kwitansi pembayaran SPP, itu juga termasuk transaksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi jurnal. Fungsi jurnal ada 5, yaitu yang pertama, fungsi pencatatan, yang kedua, fungsi historis, yang ketiga, fungsi analisis, yang keempat, fungsi instruksi, yang kelima, fungsi informatif. Yang pertama, fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan maksudnya, jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Jadi, setiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Yang kedua, fungsi historis. Maksudnya, pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Yang ketiga, fungsi analisis. Analisis ini mengenai penggolongan nama akun, pencatatan dalam pendebitan ataupun pengkreditan, beserta jumlahnya. Lalu yang keempat ada fungsi instruksi. Maksudnya, catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Lalu, fungsi yang terakhir yakni fungsi informatif, yaitu catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Selanjutnya, sebelum kita membuat jurnal umum, kita harus tahu nih teman-teman, persamaan akuntansi itu gimana? Nah, persamaan akuntansi itu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset itu apa sih? Aset itu disebut juga dengan aktiva. Yang dimaksud adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari.
Kemudian, liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan atau dilakukan pada masa mendatang pada pihak lain. Ekuitas adalah bagian hak pemilik terhadap aktiva perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban perusahaan. Secara singkat, ekuitas berarti nilai jual dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengaruh transaksi ke persamaan akuntansi, teman-teman. Di sini, contohnya berbunyi, pada tanggal 1 November 2018, Cinta membuka rekening di bank dengan setoran awal sebesar 25 juta atas nama cita-citaku. Maka, kas atau aset bertambah sebesar 25 juta di sisi kiri, kemudian ekuitas pemilik bertambah sebesar 25 juta di posisi kanan dengan jumlah yang sama antara aset dan ekuitas pemilik. Kemudian, ekuitas pemilik ditulis dengan menggunakan kata modal yang diikuti oleh nama pemiliknya, jadi modal Cinta-Cita. Contoh kedua yaitu pengaruh transaksi B ke persamaan akuntansi. Soalnya berbunyi, pada tanggal 5 November 2018, Solusinet membayarkan uang sebesar 20 juta untuk pembelian tanah. Di mana jurnalnya berarti Solusinet membayarkan uang tunai sebesar 20 juta untuk membeli tanah, berarti kas pada Solusinet berkurang atau bertambah, teman-teman. Ya, betul, karena dia membeli berarti kasnya berkurang. Maka, transaksi pada jurnal ini dicatat dengan kas dan tanah sebesar 25 juta di bagian kiri di posisi aset, kemudian modal Cinta di posisi kanan di bagian ekuitas pemilik. Yuk, kita masuk ke tahap pembuatan jurnal umum. Di dalam tahap pembuatan jurnal umum terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasi transaksi keuangan sesuai dengan bukti-bukti transaksi keuangan. Yang kedua, mengenal akun-akun yang berpengaruh dalam transaksi yang terjadi dan menggolongkan harta, utang, modal, dan sebagainya. Yang ketiga, mengenal pengaruh yang terjadi terhadap akun yang terkait dengan transaksi, entah itu terjadi penambahan atau pengurangan. Yang keempat, memutuskan posisi setiap akun yang terkait dengan transaksi, entah itu di debit ataupun di kredit. Yang kelima, mencatat akun dan saldonya ke dalam jurnal umum dari setiap transaksi keuangan yang terjadi sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Lalu kita akan mempelajari tentang perkiraan akun pada debit atau kredit. Yang pertama adalah kas. Jika kas bertambah maka ditempatkan di debit, jika berkurang ditempatkan di kredit. Yang kedua, utang. Jika utang bertambah ditempatkan di kredit, namun jika berkurang ditempatkan di debit. Yang ketiga, beban. Jika beban bertambah ditempatkan di debit, kemudian jika berkurang ditempatkan di kredit. Lalu, modal. Jika modal bertambah, ditempatkan di kredit, tapi jika berkurang, ditempatkan di debit. Kemudian, pendapatan. Jika pendapatan bertambah, ditempatkan di kredit, jika berkurang, ditempatkan di debit. Kemudian, prive. Jika prive bertambah, maka ditempatkan di posisi debit. Kemudian, jika prive berkurang, maka ditempatkan di posisi kredit. Jadi, diingat ya teman-teman, untuk kas, beban, dan juga prive jika bertambah ditempatkan di debit. Kemudian jika utang, modal, dan pendapatan jika bertambah ditempatkan di kredit. Nah, tadi dalam persamaan akuntansi ada penerimaan dan pengeluaran ya. Sekarang Aura akan memberikan contoh tentang transaksi penerimaan kas. Yang pertama,
berbunyi, pada tanggal 1 November, Christina menyetorkan sebesar 25 juta di rekening bank atas nama Solusinet. Maka, masih ingat nggak tadi? Kalau semisal kas bertambah, posisinya di mana ayo? Jika kas bertambah, maka posisinya berada di debit. Sedangkan penyetoran ini mempengaruhi akun ekuitas yang disebut dengan modal Christina. Maka, uang yang disetorkan tadi bertambah ya. Jadi, kas atau uang yang disetorkan jika bertambah, maka posisinya berada di sebelah kiri, yaitu pada kolom debit. Dengan jumlah sebesar 25 juta. Kemudian, akun ekuitas ini mempengaruhi modal Christina. Nah, masih ingat nggak? Ketika modal bertambah, posisinya berada di debit atau di kredit? Ya, benar, posisinya berada di kredit. Maka, pada tanggal 1 November, kas sejumlah 25 juta di debit dan modal sebesar 25 juta di kredit. Yuk, masih pada semangat gak nih? Sekarang, kita masuk ke contoh soal nomor 2 yang berbunyi, pada tanggal 18 November, Solusinet menerima honor sebesar 7.500.000 dari pelanggan atas jasa yang diberikan. Di garis bawahi ya, Solusinet menerima honor sebesar 7.500.000. Nah, masih ingat ya? Tadi kalau kas bertambah posisinya di mana? Ya, di debit. Benar sekali. Nah, penambahan kas ini mempengaruhi peningkatan pendapatan Solusinet. Maka, teman-teman harus ingat, pendapatan jika bertambah, posisinya di mana? Di kredit ya. Maka, bisa kita simpulkan ya, pada tanggal 18 November, kas bertambah di debit sebesar 7.500.000 dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 7.500.000 di kredit. Persamaan akuntansinya, teman-teman masih ingat kan? Kas tadi masuk di mana? Ya, betul. Kas masuk di aset. Kemudian, pendapatan jasa masuk di ekuitas pemilik. Nah, contoh-contoh tadi termasuk ke transaksi penerimaan kas. Sekarang kita lanjut ya ke pencatatan transaksi pengeluaran kas. Contoh soal pertama pencatatan transaksi pengeluaran kas berbunyi, pada tanggal 30 November telah muncul beberapa beban untuk Solusinet seperti berikut ini. Beban upah sebesar 2.125.000, beban sewa 800.000, utilitas 450.000, dan beban lain-lain sebesar 275.000. Nah, coba teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau teman-teman bayar sewa, bayar upah, dan beban lain-lain, teman-teman menerima uang atau mengeluarkan uang. Ya, benar, mengeluarkan uang. Berarti kas teman-teman berkurang ya. Jadi, ketika kas berkurang, maka posisinya berada di kredit karena teman-teman sudah membayar upah, sewa, jadi otomatis kasnya berkurang. Sedangkan jika beban berkurang, maka posisinya berada di debit. Maka dapat disimpulkan pada tanggal 30 November, beban upah sebesar 2.125.000 berada di debit, beban sewa sebesar 800.000 berada di debit, beban utilitas sebesar 450.000 berada di debit, dan juga beban lain-lain sebesar 275.000 berada di debit. Kemudian, karena kasnya berkurang,
maka kas berada di posisi kredit sebesar 3.650.000, di mana aset dan ekuitas pemilik atau beban jumlahnya sama, yaitu sebesar 3.650.000. Sampai di situ, semoga teman-teman paham ya. Untuk persamaan akuntansinya, karena kas masuk di aset, jadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, asetnya terdapat kas, dan ekuitas pemiliknya yaitu beban, berupa beban upah, beban sewa, beban utilitas, dan juga beban lain-lain. Masih semangat kan ya? Yuk kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Pada tanggal 30 November, Solusinet membayar kepada kreditor sebesar Rp950.000. Nah, coba diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya teman-teman membayar, berarti teman-teman uangnya berkurang atau bertambah? Berkurang ya. Nah, jika kas berkurang, posisinya berada di kredit. Lalu, jika utang usaha bertambah, maka posisinya berada di debit. Maka, pada soal ini, ayat jurnalnya berbunyi, tanggal 30 November, utang usaha sebesar Rp950.000 pada posisi debit, kemudian kas sejumlah Rp950.000 berada di posisi kredit. Untuk persamaan akuntansinya, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset masuknya yaitu, ingatkan teman-teman tadi apa? Yang termasuk aset yaitu kas, maka kas pada bagian aset, kemudian utang usaha pada bagian liabilitas. Oke teman-teman, gak terasa ya kita sudah masuk materi terakhir pada pembahasan jurnal umum. Di materi ini, Kak Aura punya 2 soal nih. Soal yang pertama berbunyi, pada tanggal 16 Desember, pendapatan yang diterima dicatat pada piutang untuk setengah bulan pertama di Desember sebesar Rp1.750.000. Nah, coba digarisbawahi. Di sini ada piutang. Tadi Aura sudah jelaskan apa itu piutang. Nah, piutang itu adalah hak kita yang berada di tangan orang lain. Berarti pada posisi ini sebenarnya kita sudah menerima pendapatan. Tetapi pendapatan itu masih berada di tangan orang lain. Nah, piutang jika bertambah ada di posisi debit. Sedangkan pada soal ini kita mendapatkan pendapatan. Artinya, pendapatan kita meningkat sebesar Rp1.750.000. Maka dapat disimpulkan bahwa ayat jurnal pada soal ini berbunyi, pada tanggal 16 November, piutang usaha sebesar Rp1.750.000 di posisi debit, kemudian pendapatan jasa sebesar Rp1.750.000 pada posisi kredit. Untuk dampak persamaan akuntansinya, kas berada di debit, maka kas masuk ke aset, sedangkan pendapatan jasa berada di kredit, maka pendapatan jasa masuk ke ekuitas pemilik pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 2 ya, yaitu Solusinet menerima honor sebesar Rp7.500.000 dari pelanggan atas jasa yang diberikan. Coba kita bergaris bawahi, Solusinet menerima honor sebesar Rp7.500.000. Nah, coba kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Kalau teman-teman menerima honor, artinya teman-teman mendapatkan uang atau mengeluarkan uang. Benar ya, kita menerima uang. Artinya, kas kita bertambah. Coba teman-teman ingat lagi. Ketika kas bertambah, maka posisinya berada di mana? Ya, benar. Posisinya berada di debit. Nah, di sini karena menerima honor, artinya pendapatan kita juga bertambah ya. Jika pendapatan bertambah, maka posisinya berada di kredit. Maka, bisa kita simpulkan, ayat jurnal pada soal kedua ini berbunyi tanggal 18 November, kas sebesar Rp7.500.000 berada di posisi debit, kemudian pendapatan jasa sebesar Rp7.500.000 berada di posisi kredit.
Untuk dampak persamaan akuntansinya, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik atau pendapatan. Di bagian ini kita akan mempelajari contoh siklus akuntansi yang lengkap untuk suatu periode. Di sini kita asumsikan bahwa Rama Lulu atau Rama Consulting telah menjalankan usaha konsultasi paruh waktu di rumahnya selama beberapa tahun. Berikut adalah transaksi-transaksi yang dilakukan Rama Consulting selama bulan April. Yang pertama, berbunyi pada tanggal 1 April, aset berikut ini diterima dari Rahma Lulu, yaitu kas sebesar 13.100.000, piutang usaha sebesar 3 juta, perlengkapan sebesar 1.400.000, dan peralatan kantor sebesar 12.500.000. Tidak ada liabilitas yang diterima ya. Jadi, bunyi jurnal umumnya yaitu pada kolom tanggal ditulis pada tanggal 1 April, kemudian akun yang dimasukkan ke dalam jurnal yaitu kas sebesar 13.100.000 pada debit, piutang usaha sebesar 3 juta pada debit, perlengkapan sebesar 1.400.000 pada debit, peralatan kantor sebesar 12.500.000 pada debit. Kemudian karena Rahma Lulu menerima aset, maka Rahma Lulu juga menerima modal, yaitu ditempatkan pada kredit sebesar 30 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 1 April juga, Rahma Lulu membayar sewa 3 bulan sesuai kontrak sewa yaitu sebesar 4.500.000. Berarti, jurnal umumnya kita garis bawahi ya, bahwa Rahma Lulu membayar sewa. Ketika membayar sewa, teman-teman mengeluarkan uang atau menerima uang? Ya, betul, teman-teman mengeluarkan uang. Maka, untuk jurnal umumnya, pada kolom tanggal ditulis pada tanggal 1, kemudian pada kolom jurnal ditulis dengan akun sewa dibayar di muka, kemudian ditempatkan pada debit sebesar 4.800.000, kemudian kas pada kredit sebesar 4.800.000. Transaksi selanjutnya yaitu nomor 2. Rahma Lulu telah membayar premi asuransi kerugian dan kebakaran untuk properti sebesar 1.800.000. Maka, untuk jurnal umumnya, pada tanggal 2 April, asuransi dibayar di muka sebesar 1.800.000, kemudian karena dia mengeluarkan uang, jadi kas sebesar 1.800.000 ditempatkan pada kredit. Soal selanjutnya yaitu pada tanggal 4 April, Rahma Lulu menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 5 juta. Maka untuk jurnal umumnya yaitu pada tanggal 4 April, kas bertambah 5 juta ditempatkan pada debit, kemudian karena Rahma Lulu menerima pendapatan diterima di muka, jadi pendapatan diterima di muka ditempatkan di kredit dengan sebesar 5 juta juga. Jadi harus balance ya antara debit dan kreditnya. Kemudian transaksi yang kelima, yaitu pada tanggal 5 April, Rahma Lulu telah membeli tambahan peralatan kantor secara kredit dari Data Media sebesar 2 juta. Maka, untuk jurnal umumnya, kita garis bawahi dulu ya, kembali ke soal yang transaksi 5 tadi. Di mana Rahma Lulu telah membeli peralatan kantor secara kredit. Ketika kita membeli sesuatu secara kredit, berarti kita utang apa? Kita piutang. Ya, betul. Ketika membeli sesuatu secara kredit, berarti kita telah melakukan utang usaha. Maka untuk jurnal umumnya dituliskan pada tanggal 5 April, peralatan kantor sebesar 2 juta ribu ditempatkan di debit, kemudian karena kita membeli peralatan kantor itu secara kredit, maka akun tersebut yaitu utang usaha ditempatkan pada kredit sebesar 2 juta. Lalu transaksi ke-6 yaitu pada tanggal 6 April, Rahma Lulu menerima kas dari klien atas pelunasan piutang usaha sebesar 1.800.000.
Maka jurnal umumnya berbunyi pada kolom tanggal dituliskan tanggal yaitu 6 April, kemudian pada kolom jurnal dimasukkan akun kas sebesar 1.800.000 pada posisi debit, kemudian piutang usaha sebesar 1.800.000 di posisi kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 10 yaitu Rahma Luluh membayar tunai iklan koran sebesar 120.000. Jika membayar iklan berarti untuk jurnal umumnya akunnya yaitu beban lain-lain ya. Maka jurnal umumnya pada tanggal 10 beban lain-lain ditulis pada debit sebesar 120.000, kemudian karena kasnya uangnya berkurang, maka kasnya ditempatkan pada kredit sebesar 120.000. Lalu transaksi tanggal 12. Rahma Luluh membayar data media sebagian dari utang pembelian 5 April yaitu sebesar 1.200.000. Jadi, untuk jurnal umumnya, karena Rahma Luluh membayar data dari sebagian utang, maka utangnya berkurang dan Rahma Luluh juga mengeluarkan uang dong. Jadi, utang usaha ditempatkan di debit sebesar 1.200.000, kemudian kas ditempatkan di kredit sebesar 1.200.000. Lalu tanggal 12 April juga Rahma Luluh melakukan transaksi yaitu mencatat jasa yang disediakan secara kredit untuk periode 1 sampai 12 April sebesar 4.200.000. Jadi, untuk jurnal umumnya dituliskan pada jurnal akunnya yaitu piutang usaha, kemudian pada debit sebesar 4.200.000, lalu pendapatan jasa pada kredit sebesar 4.200.000 juga. Jadi antara debit dan kredit harus balance ya. Transaksi yang terakhir tanggal 14. Pada tanggal 14 yaitu Rahma Luluh membayar gaji 2 mingguan resepsionis paruh waktu sebesar 750.000. Maka jurnal umumnya dicatat dengan akun beban gaji sebesar 750.000 di debit, kemudian karena Rahma Luluh membayar gaji maka dia uangnya berkurang, jadi akunnya yaitu kas sebesar 750.000 pada kredit. Gimana teman-teman? Sudah paham belum dengan materi jurnal umum kali ini? Oke, Kak Aura punya pantun loh buat teman-teman. Malam hari makan nasi, minumnya jus mangga. Aura tutup materi hari ini. Sampai jumpa semuanya.